Halo guys, saya di sini akan menjelaskan tentang kuis kimia dasar yang sudah saya kerjakan. Nomor 1. Ada reaksi kimia seperti ini. Jika direaksikan 2 mol S dengan 10 mol F2, tentukan berapa mol SF6 yang terbentuk, zat mana dan berapa mol zat yang tersisa. Kita terus dulu, kita tulis ulang kembali sama reaksinya. Tentukan reaksi pembatas. Pertama kali kita tentukan reaksi pembatas. Dari persamaan dari sama reaksi, perbandingan mol adalah 1 mol S bereaksi dengan 3 mol F2. Jika 2 mol S, maka mol F2 yang dibutuhkan adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Ketersediaan F2 sama dengan 10 mol. Berarti jadi S adalah reaksi pembatas karena S ini adalah yang habis bereaksi, yang terbentuk. SF yang terbentuk 1 mol S sama dengan 1 sama 2 mol S sama dengan 2 mol SF6. Jadi mol produk yang terbentuk itu bergantung pada berapa mol reaksi pembatasnya, karena di sini reaksi pembatasnya adalah punyanya S, atom S. Jadi yang terbentuk mengikuti itu tadi reaksi pembatasnya. 1 mol S membutuhkan 3 mol F6, 2 mol S membutuhkan 2 mol F6. S harus bereaksi ke secara mol F6 dengan 10 mol min 6 mol sisa mol F6 dengan 4 mol. Oh ya, ini ya, zat mana dan berapa mol zat yang tersisa. 2 mol S membutuhkan 3 mol F6. Soal tadi kan ini ada 2 mol S dan 10 mol F2. Berarti jika karena bereaksi pembatasnya ini tadi ya 2 mol S ya, 2 mol S membutuhkan 1 mol SF. Nah, 1 mol S membutuhkan 3 mol F6. Berarti jika ketersediaan tadi ada 2 mol di sini, berarti 2 kali 3 mol F6, berarti kan ada 6 mol ya. Yang tersedia 10 mol min 6 mol. Sisa mol F6 nya adalah 4 mol. Nomor 2, suatu zat berlangsung sesuai persamaan reaksi berikut. 2Al plus 3Cl2 menjadi 2AlCl3. Tersedia 1,2 mol Al dan 2,4 mol Cl2. Zat apakah yang tidak sebagai reaksi pembatas dan berapa sisa zat yang tidak bereaksi berdasarkan persamaan reaksi itu. 2Al plus 3Cl2 menjadi 2AlCl3. Diketahui mol Al sama dengan 1,2 mol, mol Cl2 sama dengan 2,4 mol. Tentukan reaksi pembatas. Untuk 1,2 mol Al diperlukan Cl2, koefisien Cl2 per koefisien Al kali 1,2. Kemudian 3 per 2 kali 1,2 sama dengan 1,8 mol. Karena tersedia 2,4 mol Cl2 cukup. Ya kan, ini tadi kan ketersediaan mol kan 2,4. Untuk 2,4 mol Cl2 diperlukan Al sama dengan koefisien Al per koefisien Cl kali 2,4 sama dengan 2 per 3 kali 2,4 sama dengan 1,6 mol. Karena tersedia 1,2 mol Al, maka Al tidak cukup. Berarti yang menjadi bereaksi pembatas adalah Al ya, karena dia yang habis bereaksi dalam persamaan reaksi ini tadi. Mol Cl3 yang terbentuk karena reaksi pembatas Al, maka mol Al sama dengan mol. Nah, ini tadi mol bereaksi pembatas sama dengan mol produk. Jadi mol Cl3 sama dengan 1,2 mol ya. Cl2 sama dengan 2 mol min 1,8 mol. Ini mol reaktan yang tersisa 0,6 mol. Mengapa negara-negara tersebut, Amerika Serikat, Myanmar, Liberia, tidak mengikuti aturan satuan SI? Jelaskan. Amerika Serikat masih banyak memakai US Customary Units. Ada feet, miles, pounds, gallon,
Renaissance dan lain-lain. Dikarenakan faktor sejarah, sistem satuan ini sudah dipakai sejak masa kolonial Inggris 1811 sampai 1816 dan sudah menjadi bagian dan budaya sehari-hari. Sedangkan satuan SI baru dicetuskan atau dibuat perundingan baru dicetuskan pada tahun 1960. Biaya transisi sangat besar karena jika AS berbeda ke SI maka harus mengubah rambu dan lalu lintas, mesin industri, alat berat, manual dan lain-lain. Infrastrukturnya, Myanmar dulunya memakai sistem satuan tradisional yang disebut Burmese Units Tactical Ian 9. Namun sekarang sudah memakai satuan metric atau SI, akan tetapi implementasinya lambat. Faktor-faktornya adalah ada faktor budaya dan kebiasaan lama. Pedagang tradisional dan masyarakat sudah terbiasa menggunakan sistem lokal selama ratusan tahun. Kondisi politik dan ekonomi Myanmar mengalami instabilitas politik yang membuat pembaruan sistem nasional termasuk sistem satuan tidak diprioritaskan. Transisi masih berlangsung. Myanmar sebenarnya sudah mengumumkan rencana untuk beralih ke SI, tapi implementasinya lambat. Liberia memakai US Customary Units karena pengaruh sejarah Amerika. Negara ini didirikan oleh mantan budak dari Amerika Serikat sehingga banyak aspek budaya dan pemerintahan mengikuti Amerika Serikat. Infrastruktur dan perdagangan Liberia banyak bekerja sama dengan Amerika Serikat sehingga mengikuti satuan Amerika Serikat lebih praktis. Keterbatasan sumber daya, transisi ke satuan internasional membutuhkan edukasi, perubahan infrastruktur dan biaya administrasi yang tinggi, sesuatu yang sulit untuk negara berkembang seperti Liberia. Nomor 4, mengapa temperatur pada Kelvin tidak diberi tanda derajat? Jelaskan. Karena Kelvin adalah satuan absolut, bukan skala yang ditentukan oleh titik acuan. Derajat digunakan pada skala relatif temperatur yang lain karena mereka merupakan satuan acuan dan saat acuannya adalah Kelvin ini tadi. Nomor 5, jelaskan perbedaan kondisi dalam keadaan standar dan keadaan suhu atau tekanan kamar. Dalam keadaan standar atau STP, standar temperature and pressure, keadaan standar biasanya digunakan dalam perhitungan kimia dan gas. Nilainya digunakan suhu 0 derajat atau sama dengan 273 Kelvin, tekanan 1 atmosfer atau 101,325 kilopascal, volume molar gas 22,4 liter per mol. Keadaan ini digunakan untuk perhitungan volume dan gas dalam reaksi, menentukan sifat fisik dalam kondisi baku, standarisasi data eksperimen. Yang kedua, keadaan suhu atau tekanan kamar atau RTP, room temperature pressure. Nilai umum dipakai suhu kamar 25 derajat Celcius sama dengan 298 Kelvin, tergantung referensi yang digunakan. Tekanan kamar sekitar 1 atmosfer, tidak selalu tepat, tergantung referensi juga. Volume molar gas sekitar 24 liter per mol. Kondisi ini tidak seperti STP, tetapi lebih realistis untuk kegiatan praktikum dan kehidupan sehari-hari. Nomor 6, jika suatu konfigurasi berakhir pada orbital F, termasuk golongan apa? Jika konfigurasi elektron berakhir pada orbital F, maka termasuk golongan lantanida 4F dan actinida 5F. Letaknya biasanya pada bagian bawah tabel utama. Semua unsur blok F masuk ke dalam golongan 3B. Mengapa dari orbital 3S harus dipromosikan ke orbital 3D? Mengapa tidak dari orbital 3D ke 3S? Dan berikan contoh dan konfigurasinya. Maksud dari pertanyaan tersebut mengacu pada diagram energi orbital yang mengikuti aturan Aufbau 1S, 2S, dan seterusnya, yang menandakan energi 3S lebih kecil dari 3D. Elektron akan mengisi orbital dari tingkat yang paling rendah hingga ke tinggi. Elektron dipromosikan untuk meningkatkan stabilitas. Contoh 24 CR, konfigurasi menurut Aufbau seperti ini, konfigurasi sebenarnya seperti ini. Satu elektron dari subkulit 4S berpindah ke 3D atau terjadi promosi elektron agar subkulit D menjadi setengah penuh yang lebih stabil.
Ini kan 4S1, sini kan 4S2, sini kan 4S2. Nah, satu elektron yang berada di subkulit 4S ini tadi berpindah ke sini tadi 3D5, yang di sini 3D4 saja. Ini agar lebih stabil. Nomor 8, tuliskan frequensi elektron nomor atom dan lambangnya jika diketahui. N sama dengan 3, bilangan kuantum utama sama dengan 3, bilangan kuantum azimut sama dengan 2, bilangan kuantum magnetik sama dengan plus 2, dan bilangan kuantum spin sama dengan plus setengah. Bilangan kuantum utama N sama dengan 3, berarti dia berada di kulit utama 3. Bilangan kuantum azimut atau L kecil L sama dengan 2, berarti menempati orbital D, karena kan subkulit S itu sama dengan 0, subkulit P sama dengan 1, subkulit D sama dengan 2. Karena di 2 dia berarti menempati subkulit D, berarti menjadi 3D. Bilangan kuantum magnetik atau M dan spin, karena dia menempati di subkulit D, bilangan kuantum magnetiknya dimulai dari min 2 menjadi sampai 2. Seperti ini, min 2, min 1, 0, 1, 2. Lalu karena bilangan kuantum spinnya plus setengah, bilangan kuantum magnetiknya di plus 2 dan bilangan kuantum spinnya plus setengah, berarti dia berada di nilai bilangan kuantum magnetik yang plus 2 dan arahnya ke atas, seperti ini gambarnya, diagramnya 3D5. Jadi konfigurasi elektron terakhirnya dia berada di 3D5 sama dengan 25 elektron. Unsur dengan nomor atom 25 adalah Mn atau manganis. Nomor 9, jelaskan perbedaan sifat periodik dalam satu golongan dengan sifat periodik dalam satu periode untuk jari-jari atom, keelektronegatifan, dan afinitas elektron. Jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom akan semakin besar dikarenakan jumlah kulit elektron bertambah. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom akan semakin kecil dikarenakan muatan intinya semakin besar, sehingga gaya tarik inti atom terhadap elektron akan lebih kuat. Akibatnya elektron lebih mendekat ke inti atom. Nah, dalam satu golongan itu dari atas ke bawah ya itu kan berbeda periode semua. Jadi tiap periode itu nanti dia bertambah satu kulit atom. Jadi semakin ke bawah ini kan berbeda periode, ini bertambah kulit atomnya. Dan dalam satu periode itu kan protonnya bertambah, inti atomnya bertambah, jadi tarikan dari inti atom kulit dalam satu periode dia kulit atomnya sama, tetapi inti atomnya kan bertambah, jadi setiap ke kanan inti atomnya bertambah, gaya tarik dari inti atom hingga kulit terluarnya itu lebih banyak. Afinitas elektron dalam satu golongan, afinitas elektron cenderung semakin kecil dari atas ke bawah karena jari-jari atomnya semakin besar. Jika jari-jari atom besar, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron terluarnya semakin kecil, sehingga pelepasan energi relatif kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung meningkat karena jari-jari atom semakin kecil, sehingga gaya tarik inti atom terhadap elektron semakin besar. Akibatnya mudah menerima elektron. Keelektronegatifan dalam satu golongan cenderung menurun karena dari atas ke bawah atom memiliki lebih banyak
fluid elektron, sehingga jarak inti atom dan elektron valensi bertambah, mengurangi daya tarik proton terhadap elektron. Dalam satu periode cenderung meningkat dari kiri ke kanan karena peningkatan jumlah proton di inti atom yang menarik elektron lebih kuat. Nomor 10. Sebutkan dan jelaskan gaya tarikan ikatan antar molekul, berikan masing-masing contohnya. Gaya dispersion London, gaya antar molekul terlemah, gaya tarik yang terjadi di antara molekul nonpolar dan polar. Kekuatan gaya London molekul dipengaruhi oleh massa molekulnya. Semakin besar massa molekulnya, maka gaya London semakin kuat dan titik didih semakin tinggi. Contoh interaksi molekul Cl2 dengan CH4 ini. Gaya dipol-dipol ada dua. Yang pertama, gaya dipol-dipol permanen, gaya tarik yang terjadi antara molekul polar dengan molekul polar. Contoh molekul HCl dengan molekul HCl. Gaya dipol-dipol induksian atau terimbas, gaya tarik yang terjadi antara molekul polar dengan nonpolar. Contoh molekul HCl polar dengan Cl2 nonpolar. Ikatan hidrogen, ikatan yang terjadi karena atom H mengikat atom-atom yang memiliki elektronegativitas tinggi seperti atom fluor, oksigen, dan nitrogen pada molekul lain. Contoh molekul H2O dengan H2O. Untuk urutan kekuatan interaksi gaya antar molekul, ikatan hidrogen lebih besar dari ikatan dipol-dipol permanen, lebih besar dari ikatan dipol-dipol terimbas, lebih besar dari gaya London. Nomor 11, monosodium glutamat atau MSG merupakan penyedap makanan yang menyebabkan sindrom restoran Cina dengan gejala sakit kepala dan rasa nyeri dada. MSG mempunyai massa sebagai berikut: 35,51% karbon, 4,77% hidrogen, 37,85% oksigen, 8,29% nitrogen, dan 13,60% natrium. Tentukan rumus molekulnya jika MrMSG 169 gram per mol. Kita tulis dulu komposisinya tadi. Lalu kita misalkan jika komposisi ini dalam 100 gram MSG, berarti dalam 100 gram MSG berarti massa karbon itu kan tadi nih dari 35,51% per 100 sama dengan 35,51 gram. Dan seterusnya yaitu mol tiap unsur, mol sama dengan massa per AR. Jadi kan ini udah ketemu masanya tadi 35,51 per 12,1 sekian. Lalu kita sederhanakan dengan cara bandingkan mol terkecil. Mol terkecilnya di sini adalah mol punyanya natrium. Jadi mol sini kita bagikan dengan mol natrium. Hasilnya demikian. Kita bulatkan ke atas menjadi seperti ini. Berarti nanti komposisinya N ada 5, karbon ada 5 atom, hidrogen ada 8 atom, oksigen ada 4 atom, nitrogen ada 1 atom, dan natrium ada 1 atom. Maka rumus molekulnya C5H8 NO4 Na. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.